tengah-tengah kita telah hadir ya narasumber pada hari ini yaitu Kak Yogi. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabarnya Kak Alhamdulillah, Yogi? alhamdulillah kabarnya baik. Kak Iqbal, panggilnya Kak Iqbal apa Bapak Iqbal ini? Boleh saja Kak Yogi. Kak Iqbal juga boleh, Pak Pengen. Iqbal juga boleh. Kalau gitu Kak Iqbal panggil Ustadz Iqbal. Alhamdulillah sehat Ustadz kabarnya. Gimana Insya Allah. Ustadz? Alhamdulillah, Anda Antum pun sehat sehat, hari ini Ustadz? Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Barakallahu fi Alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah. Nah, abang-abang, kakak-kakak, sebelum kita mendengarkan ya pemaparan materi dari narasumber kita, izinkan ya Pak Iqbal membacakan sedikit profil ya dari pemateri kita pada malam hari ini. Ya, nama lengkap yaitu Yogi Kusprayogi, tempat tanggal lahir di Banyuwangi 4 Januari 1993, domisili saat ini yaitu di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan untuk riwayat pendidikan yaitu menempuh di SMA 1 Majalengka. Saya itu dilanjutkan dengan pendidikan S1 Psikologi di Universitas Islam Indonesia dan dilanjutkan dengan pendidikan S2 serta pendidikan profesi di Universitas Islam Indonesia dan mengambil jurusan Bahasa Arab di Mahat Ibnu Katsir Yogyakarta. Adapun aktivitas beliau dalam dunia anak yaitu sebagai psikologi klinis dan founder dari Usama Hedu serta pengurus Yayasan Ria. Nah, kakak-kakak, abang-abang, ya, sebelum kakak-kakak, abang-abang mengikuti, ya, Pak Iqbal mengingatkan untuk menjaga adab-adab dalam bermajelis ilmu. Kakak-kakak, abang-abang juga boleh menyiapkan tulisnya, ya, siapkan bukunya untuk mencatat poin-poin penting ya pada kajian anak pada hari ini, ya, catat-catat mana yang penting, ya, mana nasihat dan faedahnya, ya. Terkait durasi kita, yaitu kurang lebih 1 jam dengan pemaparan materi sekitar 40 menit dan sisanya nanti akan ada tanya jawab. Nah, bagi abang-abang kakak-kakak yang ingin bertanya silahkan melalui kolom obrolan atau memberi reaksi raise hand. Nah, bagi abang-abang atau kakak-kakak yang mungkin kebingungan yang ingin bertanya silahkan ya boleh meminta bantuan kepada ayah atau bundanya. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, marilah kita bersama-sama ya dengan gajian anak dengan tema kok main HP dan terus disampaikan oleh Kak Ikus Prayogi MPSI Psikolog Hafizallahu Ta'ala. Kepada Kak Yogi, waktu dan tempat kami silahkan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz atau Ustadz Kak Iqbal. Wah, Masya Allah ya. Alhamdulillah sudah membuka acaranya dan mempersilahkan Kak Yogi untuk sama-sama belajar bersama adik-adik dan teman-teman semua di malam hari ini ya. Baik, kita mulai. Kita awali dulu dengan salam ya adik-adik ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, semangat semangat ini. Emang belum ngantuk? Bener, begini. Aku emang sengaja mau kajian. Weh, kajiannya malam-malam kayak begini? Alah. Weh, ya Masya Allah ya. Ternyata adik-adik kalau malam belum pada ngantuk ya. Nanti jam 12 malam. Loh, jam 12 malam? Nggak boleh. Nggak boleh malam-malam tidurnya. Ya, jangan begadang adik-adik. Yang benar begadang apa berdagang ya? Eh, Berdagang ya adik-adik ya? Bukan berdagang, begadang. Eh, Berdagang, berdagang, berdagang adik-adik. Begadang Kak Yogi. Emang kalau berdagang apa?
Kalau berdagang jualan. Oh, kalau begadang? Kalau begadang itu tidurnya malam-malam banget. Oh, gitu. Jadi beda. Beda lah. Oh, oke deh. Baik. Nggak boleh begadang adik-adik ya. Nah, jadi nggak boleh nih kalau masih kecil. Jadi nanti habis kajian langsung tidur ya. Baik, adik-adik semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Kak Yogi senang banget karena hari ini di malam hari ini berjumpa dengan adik-adik semua. Nih, ada Fatih Gani 3A. Wah, dan ada adiknya yang mungkin ya Siti Fatimah 1D tuh. Ada Fitra Bari Putro 2B. Wah, Masya Allah ya. Ada Naufal Radinka. Wah, pakai baju merah Naufalnya ya. Wah, senyum-senyum terus. Ada Sakinah. Wah, ada Alika Harumi 2B. Nah, kemudian ada siapa lagi nih? Ada Aisyahwa 2B juga. Loh, banyak ya. Ada Umar 1. Loh, ada Umar 1. Berarti ada Umar 2, Umar 3, Umar 4, Umar 5, dan seterusnya. Maksudnya kelas 1 paling. Ya, ada Queen 2B, Piano 1C. Wah, ada Cut Khailila Aisyah, Masya Allah ya. Ada Konita 5B dan Ihsan 3B, Masya Allah ya. Wah, siapa lagi nih? Ada Fatan Rifki Nugraha. Waduh, 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 ya. Ada siapa lagi nih? Ada Sumayyah, Masya Allah. Ada Zahra dan Naufal. Waduh, berdua ya. Lagi kajian. Ada Faiz. Wow. Kemudian ada Kinan 2B. Masya Allah. Ada Lubna Syakira. Wah, ternyata masih banyak ya yang lainnya ya. Yang Kak Yogi belum bisa sebut satu persatu ini adik-adik ya. Baik. Nah, hari ini Kak Yogi senang banget. Karena hari ini kita mau belajar bareng adik-adik. Mau belajar apa sih, Kak? Mau belajar tentang apa ya? Aduh, adik-adik ada yang tahu nggak kita belajar tentang apa? Eh, tentang 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 siksa kubur ya adik-adik ya? Bukan, bukan ya. Eh, tentang Ramadan. Tentang apa adik-adik? Aduh. Nah, Kak Yogi pusing nih. Gimana tentang apa ya? Aduh. Kak Yogi itu pencinya. Pencinya kenapa? Oh, oh, miring. Oh, harus dibetulin. Gini ya. Eh, gimana? Eh, gini. Gini adik-adik ya. Itu terlalu ke belakang Kak Yogi. Hah? Terlalu ke belakang? Majuin lagi. Gini. Nah, baik adik-adik, kita mulai ya sekarang. Ada, itu malah ketutupan semuanya, Kak. Gimana sih adik-adik? Salah terus. Gini. Nah, gitu dong. Oke. Sebelum kita mulai, nah, adik-adik duduknya yang rapi. Shh. Matanya dipasang. Ting, ting. Telinganya dibuka. Wah, sudah siap? Nah, baik. Adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita luruskan niat kita dengan niat yang ikhlas karena Allah. Kak Yogi, niat yang ikhlas itu apa sih? Niat yang ikhlas artinya mengharapkan balasan kebaikan hanya dari Allah. Apa Kak Yogi? Ikhlas itu mengharapkan balasan kebaikan hanya dari Allah. Apa Kak Yogi? Ikhlas itu mengharapkan balasan kebaikan
hanya dari Allah. Apakah Yogi? Ikhlas itu mengharapkan balasan kebaikan hanya dari Allah. Apakah Yogi? Nanya terus. Udah dong nanyanya, jangan banyak-banyak ya. Ikhlas itu mengharapkan balasan kebaikan hanya dari Allah, adik-adik. Berarti kalau orang yang ikhlas, dia nggak pengen dipuji manusia. Iya, karena dia hanya pengen dapat pahala yang itu namanya ikhlas. Iya, adik-adik. Udah tahu belum? Udah tahu sekarang. Nah, Masya Allah. Ya, baik. Adik-adik, sekarang kita mulai. Kalau Kak Yogi bilang angin, dihirup udara dari hidung. Coba angin. Kalau Kak Yogi bilang hujan, dihembuskan dari mulut. Hujan. Kak Yogi dari mulut ya, nggak dari telinga. Emang bisa dari telinga? Nggak bisa adik-adik, dari mulut ya. Nah, angin, hujan. Angin, hujan. Terakhir, yang semangat. Angin. Ih, ih, hujan. Jangan nanti aku bisa pingsan. Iya, 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 ada, maaf, maaf ya. Baik, kita mulai ya. Hari ini kita mau belajar tentang bermain HP dan bermain game. Masa main HP dan main game terus gitu ya adik-adik ya. Nah, jadi kita mau belajar tentang itu adik-adik. Masa main HP dan main game terus. Nah, adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita Kak Yogi mau izin untuk berbagi materinya dulu. Bagi adik-adik yang nanti mau ikut baca, bantu Kak Yogi baca, bisa raise hand ya, raise hand di Zoom-nya, bukan raise hand angkat tangan gini-gini ya. Nah, tapi di Zoom-nya. Nah, itu sudah ada satu yang raise hand. Bentar ya. Hmm, ini dia. Oh, sudah ada 6 yang raise hand. Tuh, di Zoom-nya yang udah ada 6 ya. Yang raise hand itu yang tangan kuning itulah adik-adik di Zoom. Ada gambar tangan kuning. Nah, itu raise hand ya. Ya, coba kita mau belajar aku dan gadgetku. Ah, iya Kak Yogi, aku punya gadget di rumah. Apa sih gadget itu adik-adik? Nah, gadget itu ada banyak loh. Gadget itu nggak cuma HP. Gadget itu bisa tab atau tablet, ya, atau iPad. Itu juga termasuk gadget. Gadget juga bisa termasuk TV. TV di rumah kita atau smart TV di rumah kita juga termasuk gadget adik-adik. Apalagi ya, laptop. Nah, laptop yang kita punya juga termasuk gadget. Nah, apalagi komputer. Nah, komputer juga termasuk gadget adik-adik. Jadi gadget itu bukan hanya HP loh. Gadget itu apa namanya disebutkan gadget itu adalah benda-benda atau alat-alat elektronik ya yang kita gunakan untuk mempermudah diri kita saat ini ya. Ada TV, ada laptop, ada komputer, ada HP, ada tab, ada iPad dan sebagainya. Nah, Kak Yogi yakin deh, adik-adik pasti di rumah punya salah satunya. Iya, Kak, aku punya. Aku punya sepeda. Loh, sepeda? Sepeda bukan gadget adik-adik. Sepeda bukan gadget ya? Bukan. Aduh, sepeda nggak termasuk. Oh, nggak termasuk. Kalau HP? Nah, HP termasuk gadget ya. Yuk, kita baca ya.
Kita minta tolong kepada Cut Kailila Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Nah, ini panggilannya Aisyah ya? Ya, Kak. Aisyah, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Aisyah tinggal di mana? Tinggal di Pontianak. Di Pontianak. Ya, Wah, jauh sekali. Masya Allah ya. Nah, kalau Kak Yogi di Jogja tinggalnya Aisyah. Coba Aisyah, tolong Kak Yogi dibacakan. Bisa? bisa. Nah, coba. Apa itu gadget? Perangkat teknolog yang memiliki fungsi khusus dan praktis. Fungsi membantu aktivitas manusia menjadi lebih mudah. Kenapa? Agar hidup manusia menjadi lebih praktis. Masya Allah. Terima kasih Kakak Aisyah. Jazakallah khairan. Wah, iya. Nah, Masya Allah ya. Ternyata adik-adik tadi sudah dibacakan sama Aisyah. Apa itu gadget? Gadget itu semua perangkat teknologi yang punya fungsi-fungsi khusus dan praktis. Praktis itu memudahkan adik-adik. Mudah. Nah, jadi praktis itu mudah. Maka fungsi dari gadget itu mempermudah manusia. Mau belajar, misalnya, kita kalau mau belajar nggak harus masuk kelas, bisa dengan Zoom seperti ini, bisa dengan nonton di YouTube, ya, bisa juga dengan membaca, dengan mencari sumber ilmu di Google. Nah, itu termasuk fungsi dari gadget adik-adik, mempermudah manusia. Contohnya tadi Aisyah di Pontianak, Kak Yogi di Jogja, kan jauh banget ya. Nah, tapi kita bisa belajar bersama loh menggunakan gadget dan teknologi. Wah, jadi baik nggak ya adanya gadget? Baik banget, Kak. Gadget itu sebenarnya bagus banget adik-adik. Karena gadget itu memiliki manfaat yang sangat banyak. Manusia sangat dibantu dengan gadget. Nah, berarti gadget itu baik. Gadget itu baik. Terus kenapa ya kalau aku main gadget malah dimarah-marah sama Umi? Oh, itu berarti kita salah menggunakannya. Kok salah sih, Kak? Iya, nanti kayaknya kasih tahu deh. Ada penggunaan gadget yang salah. Hah? Salah? Emang kalau salah kenapa? Nanti kalau salah, kita bisa mengalami apa adik-adik? Mengalami kekenyangan. Bukan kekenyangan. Mengalami ngantuk. Bukan ngantuk. Kita bisa mengalami adik-adik yang namanya gangguan jiwa. Kirain kaget tahu ya. Gangguan jiwa itu ya nanti adik-adik ya, gangguan-gangguan penyakit yang sifatnya itu di jiwa kita atau di dalam hati kita ya. Nah, nanti coba kita lihat ya. Serem adik-adik ya kalau kita nggak sungguh-sungguh memperhatikan penggunaan gadget kita. Contohnya, ada anak yang jadinya suka marah-marah sendiri. Kalau nggak dikasih gadget jadi marah-marah. Emang baik marah-marah? Nggak baik, Kak Yogi nggak baik. Nanti kalau marah-marah terus jadi gampang sakit. Kenapa? Karena kalau kita marah, ternyata adik-adik sistem kekebalan tubuh kita itu nanti akan dirusak oleh hormon-hormon tertentu yang berlebihan, semisal hormon kortisol yang berlebihan. Itu bisa merusak sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kalau ada kuman, ada virus ke tubuh kita, nggak ada yang mempertahankan tubuh kita karena sudah rusak sistem pertahanannya. Nah, ini salah satunya gara-gara suka marah-marah. Oh gitu. Terus selain suka marah-marah, kalau kita berlebihan main gadgetnya adik-adik, secara jiwa kita, kita juga jadi anak-anak yang mudah bersedih dan gampang takut. Hah? Kok bisa? Iya,
Kita jadi sedih kalau nggak ada gadget. Padahal ada orang tua kita, ada teman-teman kita, tapi itu tidak membuat kita bahagia. Kita hanya bahagia kalau ada gadget aja. Tuh, nggak sehat ini. Nggak boleh ya. Nah, masa bahagianya karena gadget? Nah, kemudian ada lagi nanti adik-adik gangguan jiwanya, yaitu gangguan skizofrenia. Apa Kak Yogi? Eh, ah, aduh, namanya susah. Si, 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 si. Aduh, siapa sih Kak? Itu skizofrenia itu bisa disebut juga ODGJ. Hah? ODGJ? Apa itu? Orang dengan gangguan jiwa. Gila berarti Kak. Iya, gila. Iya, bisa adik-adik ya. Gara-gara main game terus-terusan, ya, nggak tahu waktu. Jadi gila adik-adik nanti. Ada itu bisa jadi gila ya karena dia nanti mematikan sensitivitas kita dan bisa membuat kita berlebihan dalam berimajinasi dan berhalusinasi. Aduh, pusing aku, nggak tahu istilahnya. Pokoknya adik-adik cukup percaya bahwa kalau gadget berlebihan, salah satu dampak buruknya bisa gila nanti adik. Wah, Kak Yogi nakut-nakutin. Bukan nakut-nakutin, tapi ngasih tahu bahwa ada bahayanya kalau berlebihan. Nah, itu baru secara jiwa, secara fisik, secara tubuh kita. Nanti mata kita jadi cepat rusak, perkembangan otak kita jadi lambat, ya. Nah, kemudian kita juga tubuhnya jadi kurang gerak, jadi gampang sakit juga. Nah, secara agama kita jadi banyak bermudah-mudahan dan melalaikan ibadah. Ketika datang waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eh, malah adzan. Orang lagi main game coba. Tuh, 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 tuh. Ah, malah adzan gimana sih? Wah, nanti ya, sholatnya nanti. Oh, akhirnya ditunda-tunda sholatnya. Ya, di masjidnya sudah iqamah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Kita masih main game terus. Nah, akhirnya sholatnya jadi di akhir waktu atau bahkan lewat dari waktu sholatnya. Tuh adik-adik kalau berlebihan nggak bagus. Ya, padahal fungsi gadget kan bagus. Kenapa jadi nggak bagus? Gara-gara kita yang menggunakannya dengan tidak benar. Oh, begitu ya, Kak. Iya, jadi nggak boleh berlebih-lebihan. Betul ya. Nah, coba kita baca manfaat gadget biar adik-adik tahu gadget itu banyak manfaatnya loh. Siapa ini yang mau baca? Mana yang sudah angkat tangan? Ayo. Di sini ada hmm, Hafiz dan Rumaiso. Assalamualaikum. Halo, Hafiz. Tes, tes, tes. Oh, belum ada suaranya. Kalau gitu kita pindah ke yang lainnya. Ada siapa ini? Ayo. Waalaikumsalam. Nah, ada suaranya Hafiz. Hafiz, apa kabarnya? Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah, baik ya. Hafiz sekolahnya kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6, Masya Allah. Coba Hafiz tolong dibacakan contoh manfaat gadget. Contoh manfaat gadget. Mm-mm. Media komunikasi. Gadget membantu kita untuk saling terhubung dan saling memberi kabar. 2. Akses ilmu dan informasi. Kita bisa belajar banyak hal dari adanya internet dan mendapatkan berbagai pengetahuan baru. Misalnya, channel YouTube Kak Erlan Bercerita, Yufit Kids, Rofif Kids, Sisi Terang, Nat Geo, 5 menit Craft Play, Kok Bisa, dan lain-lain.
Masya Allah. Terima kasih Hafiz. Jazakallahu khairan. Wah, iya. Nah, teman-teman semua, ternyata manfaat gadget itu yang pertama sekarang ya saat ini banyak digunakan untuk media komunikasi. Ya, yang kedua sebagai media informasi dan ilmu pengetahuan. Jadi ini fungsi utamanya gadget teman-teman ya. Nah, walaupun nanti bisa juga digunakan untuk apa? Bikin konten ya. Digunakan juga mungkin untuk apa namanya? Kalau sekarang itu bikin iklan ya, apalagi untuk kerja orang bisa ya, banyak banget nanti fungsinya. Tapi fungsi awalnya gadget yang berupa HP gitu ya, yang kita tahu saat ini banyak HP yang kita gunakan, itu fungsi awalnya adalah untuk komunikasi adik-adik. Kita yang jauh terpisahkan pulau bisa saling ngobrol dengan gadget kita. Yang kedua, gadget fungsinya untuk informasi dan ilmu pengetahuan. Nah, maka adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harusnya menggunakan fungsi gadget dengan baik sehingga kita bisa merasakan manfaatnya. Kalau mau adik-adik tetap nonton YouTube, maka adik-adik bisa loh nonton YouTube-YouTube yang bermanfaat. Ini ada contohnya banyak banget. Kak Elan bercerita ya, YouTube-YouTube apa namanya kajian-kajian anak, kemudian ada YouFit Kids, ada Rofif Kids, ada Sisi Terang tentang ilmu pengetahuan ya, ada Net Geo tentang pengetahuan alam ya, dan juga mungkin sejarah ya, ada 5 Minute Craft and Play itu adik-adik bisa nonton. Nah sekarang adik-adik silakan coba tuliskan di kolom chat apa channel YouTube kesayangan adik-adik? Coba, ayo kayak gini mau tahu nih. Adik-adik suka nonton channel YouTube apa sih? Atau nonton konten-konten YouTube apa sih? Coba, mana nih adik-adik? Kalau aku sukanya nonton ah, ah, Malah AO, AO. Ayo nonton apa? ah, mobil-mobil. Oh ya, boleh mobil-mobilan. Nah, apa nih adik-adik? Kalau di YouTube suka nonton apa? Ada yang Abdullah dan Fatimah nonton Alam Semenit. Umar satu suka nonton Kok Bisa. Sakina suka nonton Sisi Terang. Nah, ya. Nah, boleh adik-adik untuk nambah pengetahuan, ya. Ada yang film Kak Erlan. Ya, kajian Kak Erlan. Ya. Nah, ini kok yang keluar masuk tetap ini ya, tetap bunyi ya. Baik. Nah, adik-adik ya. Jadi, apalagi nih? Ada lagi yang suka nonton apa? Hah? Nonton Jerome Pauline? Nonton Jerome Pauline? Pauline ya? Oh, nonton apanya adik-adik? Ya. Nah, jadi adik-adik harus nonton sesuai usia adik-adik. Jangan nonton yang lebih dewasa. Misalnya podcast-podcast yang orang dewasa. Jangan ya. Nontonnya yang seusia adik-adik. Jangan juga nonton yang joget-joget. Ya, kalau lihat TikTok, lihat yang musik-musik, joget-joget, jangan ya. Kita masih kecil ya. Nah, lebih baik nontonnya itu adalah hal-hal yang membawa kita jadi ceria, memiliki manfaat, menambah pengetahuan. Jadi tidak sekedar hiburan joget-joget saja ya. Nah, gitu adik-adik. Ini ada yang nonton Godzilla katanya. Emang nggak takut? Ada yang nonton YouFit, ada yang nonton Rofif Kids, Kak Yogi di Explorer. Waduh, 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 waduh. Ada YouFit Kids ya, Masya Allah ya. Itu adik-adik. Jadi kalau anak kecil, anak SD ya nontonnya sesuai usianya. Nah, nonton yang memang sesuai usia kita. Jangan tontonan orang-orang dewasa. Itu tidak baik ya. Belum baik ya. Nanti kalau sudah dewasa baru nonton yang tontonannya dewasa ya, podcast ya, kehidupan orang dewasa ya. Nah, kita lanjutkan adik-adik. Jadi, manfaat gadget itu yang pertama media komunikasi, yang kedua ilmu pengetahuan, yang ketiga sambil nyatat adik-adik ya.
Nah, karena dalam belajar para ulama memberikan sebuah kaidah, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan mencatatnya di buku adik-adik ya. Nah, tadi apa? Fungsi gadget. Yang pertama untuk komunikasi. Yang kedua untuk ilmu pengetahuan dan belajar. Yang ketiga untuk hiburan adik-adik. Jadi boleh loh hiburan. Nah, tapi hiburannya tidak berlebih-lebihan ya. Nah, misalnya nonton animasi ya. Tapi animasinya yang solih. Jangan animasi yang nggak solih adik-adik ya. Animasinya ngajarin pukul-pukulan. Ngajarin berantem-beranteman ya. Wah, auratnya kelihatan ya. Jangan ya. Nah, cari animasi anak yang bagus ya. Di YouFit Kids ada kok animasi anak yang bagus. Kemudian menyaksikan kejadian lucu juga boleh ya. Nah, hiburan boleh. Melihat explore apa namanya negara lain ya. Kotanya, alamnya boleh adik-adik ya. Nah, itu hiburan kita. Termasuk menambah wawasan adik-adik yang keempat. Fungsinya yang keempat, menambah wawasan. Apa itu? Kita cari tahu negara-negara lain, daerah-daerah lain, budaya-budaya lain, boleh ya. Nah, yang nggak boleh kan kalau kita ngikut-ngikutin budaya lain ya. Ya. Nah, takutnya budaya itu tidak sesuai dengan Islam. Tapi kalau sekedar tahu boleh. Kan namanya wawasan ya. Nah, jadi ternyata ada empat nih manfaat gadget. Ada lagi nggak ya? Ada yang kelima, manfaat gadget itu sebagai kebutuhan gaya hidup. Gaya hidup, apa itu Kak? Ya, ya kita manusia di zaman sekarang, zamannya teknologi informasi, harus mengikuti perkembangan teknologi. Jadi malah justru kalau nggak main gadget sama sekali nggak bagus, ya. Karena berarti kita nggak bisa menyesuaikan diri nantinya. Jadi adik-adik dan ayah bunda yang hadir, maka anak-anak harus diberikan bekal mereka mengenal teknologi informasi. Karena kita hidup di zaman teknologi informasi, di zamannya kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Semuanya nanti akan banyak melibatkan tentang teknologi informasi. Kalau adik-adik nggak punya ilmu tentang ini, nggak terbiasa untuk mempelajari hal ini, nanti adik-adik jadi kesulitan. Nah, jadi tetap boleh main gadget, tetap boleh nonton. Kalau main game gimana? Boleh main game, tapi main gamenya yang solih, yang syar'i, ya. Jangan main gamenya yang berantem-beranteman, ya. Saling menyakiti, jangan. Apalagi gamenya yang menunjukkan aurat perempuan, auratnya laki-laki, jangan, ya. Hmm. Cari game-game yang baik. Misalnya game puzzle ya, apalagi game tebak-tebakan ya, game misteri dan sebagainya. Masih banyak game-game yang bagus ya. Nah, atau Roblox deh, Roblox masih boleh ya misalnya. Atau Minecraft, oke deh, Minecraft masih aman. Untuk anak-anak masih boleh ya. Nah, kalau udah dewasa, kayaknya nggak perlu. Ya. Nah, itu untuk hiburan game itu ya adik-adik ya. Nah, karena hiburan berarti mainnya jangan berlebihan. Gitu adik-adik. Kak Yogi, emangnya kalau berlebihan kenapa? Tadi bisa gangguan jiwa, ada gangguan masalah kesehatan, masalah fisiknya ya. Ada juga gangguan-gangguan secara apa adik-adik? Ada kesehatan fisik dan gangguan secara perilaku beribadah. Jadi ibadahnya jadi jelek nanti gara-gara suka menunda-nunda. Gitu deh ya. Nah, ada yang bilang Roblox nggak boleh. Nah, Roblox itu sebagian boleh Ibrahim ya. Ada yang syar'i. Ada maksudnya syar'i itu maksudnya dia nggak menentang gitu ya. Nyusun-nyusun balok ya. Nah, itu masih boleh. Kan Roblox itu kan banyak permainannya Ibrahim. Nggak cuma satu ya. Nah, nanti makanya main game itu didampingi ayah bunda, jangan main sendirian ya. Gamenya dipilihkan sama ayah bunda. Nah, gitu deh, Masya Allah. Berikutnya, nah, apa ya
yang boleh dan nggak boleh ketika main gadget. Nah, ini adik-adik, yang boleh itu berkomunikasi. Ada yang nanya nih, Umar, kalau football boleh? Masih boleh kalau football buat anak-anak ya. Boleh main bola ya, main bola di game tuh boleh. Sama abinya main nggak apa-apa ya. Nah, tapi tadi jangan berlebihan adik-adik. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Barakallahu fikum. Jadi game itu tidak mutlak terlarang adik-adik dan ayah bunda. Kenapa? Karena game itu adalah bentuk permainan modern. Nah, kalau di zaman dahulu permainannya kan mungkin petak umpet, ya, gobak sodor. Nah, zaman sekarang itu sudah tidak diminati sama anak-anak karena memang beda beda culture atau beda budayanya ayah bunda ya. Nah, sehingga game itu tidak mutlak kemudian fatwanya diharamkan semuanya tidak, ya. Nah, jadi sebagian game itu masih dikategorikan bentuk permainan yang cocok untuk anak-anak. Maka yang penting itu bukan bukan masalah gamenya nggak boleh, tapi bagaimana memilih game yang baik dan mendampingi anak-anak bermain game tersebut. Jadi dibatasi waktunya dan dipilihkan bentuk gamenya. Jadi anak-anak tidak memilih sendiri gamenya dan tidak berlebih-lebihan. Begitu ya ayah bunda ya. Kalau game semuanya dihukumi haram, nah ini Allahu a'lam. Kaki belum pernah ketemu fatwanya yang demikian. Begitu ya ayah bunda ya. Nah, jadi adik-adik semua boleh kok main game, tapi ingat main gamenya harus didampingi orang tua, dipilihkan gamenya dan waktunya nggak berlebihan. Kalau berlebihan nggak bagus adik-adik. Nanti otak kita berkembangnya jadi lambat. Mau lambat berkembangnya. Jadi nggak bisa paham-paham di sekolah. Hafalan nggak bisa hafal-hafal ya. Itu dampaknya kalau game berlebihan. Dan tadi bisa stres tadi ya. Nah, jadi adik-adik yang boleh dilakukan dengan gadget kita itu berkomunikasi, telepon orang tua, video call, WhatsApp ya. Nah, kemudian yang kedua, belajar menambah pengetahuan boleh ya. Belajar dari YouTube, belajar dari Google, hal-hal yang baik, belajar agama, belajar ilmu umum, belajar sains, boleh dari gadget. Yang ketiga, cari informasi. Apa sih informasi yang lagi berkembang saat ini? Oh, ternyata Amerika baru saja menemukan gitu ya, sebuah roket yang bisa mendarat di Mars. Kan kita jadi punya wawasan yang luas ya, punya informasi. Nah, oh ternyata kucing itu dia wah punya kebiasaan kalau tidurnya ngorok gitu. Hah? Emang ada kucing ngorok? Ini misalnya adik-adik kan. Ini informasi ya. Adik-adik pernah nggak lihat kucing tidur? Pernah. Ngorok nggak? Eh, nggak tahu kayak gitu, lupa. Ya. Nah, kemudian untuk hiburan, boleh kok hiburan ya. Cari tontonan yang menyenangkan atau cari games yang menyenangkan juga boleh ya. Nah, hiburan boleh. Yang tidak boleh dengan gadget, don't do ya. Jangan lakukan itu adik-adik. Yang pertama, melihat hal-hal yang dilarang Allah. Contohnya apa? Contohnya, melihat aurat lawan jenis, nggak boleh. Nah, ini nggak boleh lihat YouTube. Kok banyak auratnya kelihatan? Ini langsung diganti aja. Jangan nonton itu lagi ya. Nah, nggak boleh adik-adik melihat aurat lawan jenis kita, ya maupun sesama jenis sebenarnya ya. Nggak boleh. Aurat itu bukan untuk dipertontonkan. Aurat itu apa sih, Kak? Nah, aurat itu ya anggota badan kita yang memang harus ditutupi dan dilindungi adik-adik. Kalau perempuan, auratnya itu seluruh anggota badannya kecuali wajah dan tangannya ya, telapak tangannya. Nah, kalau laki-laki, auratnya itu dari batas pusar sampai dengan lututnya. Ahsannya lebih baiknya ya pakai baju, bukan berarti dia kemudian cuma nutupin pusarnya terus nggak pakai baju ya. Yang pakai baju lengkap itu lebih baik ya. Nah, jadi kalau adik-adik melihat laki-laki nggak pakai baju gitu ya, jangan jangan dilihat. Ini nggak bagus ya. Nah, lihat perempuan ya,
kakinya kelihatan ya, wah lehernya kelihatan, jangan dilihat ya. Ini nggak baik ya. Nah itu nggak boleh kalau di gadget. Yang kedua, berkata-kata yang buruk dan bermusuhan. Emang kalau main gadget bisa berkata-kata yang buruk? Bisa kalau main game. Wah, lagi main game. Dasar kucing. Wah, misalnya gitu ya. Dasar kamu belalang. Wah, misalnya gitu ya. Ngejek-ngejek gitu. Pakai nyebut-nyebut binatang-binatang yang serem ya. Misalnya, maaf, babi, anjing ya. Nggak boleh adik-adik ya. Ini perkataan-perkataan yang buruk. Nah, itu yang nggak boleh digunakan kalau main gadget, jangan seperti itu ya. Yang ketiga, nggak boleh berlebih-lebihan sehingga kita melalaikan perintah Allah, melalaikan perintah orang tua, dipanggil, Abdullah. Ah, Umi ganggu aja nih, aku lagi main game. Wah, meskipun main game bola tadi bagi anak-anak boleh, tapi kalau dipanggil bunda, gamenya ditinggalkan, segera memenuhi panggilan bunda adik-adik. Karena ada seorang sahabat, ada seorang tabiin ya, yang bernama eh, Haywah bin Shureh. Aduh, kayak lupa tabiin apa tabiin ya. Haywah bin Shureh. Nah, beliau itu seorang ulama adik-adik. Ya, intinya beliau seorang yang saleh, seorang yang alim, beliau seorang ulama. Saat itu beliau sedang mengisi sebuah kajian. Pengajian di hadapan jemaahnya yang sangat banyak. Ketika di tengah-tengah kajian, ibunya memanggil, "Hai Haywah, kemarilah, beri makan ayam-ayam ini." Coba adik-adik. Haywah bin Shureh ketika mengisi pengajian, ini adalah hal yang sangat penting. Bukan main game. Main game itu kan pentingnya dikit, ya. Mengisi pengajian itu pentingnya besar sekali, banyak banget ya. Ini keutamaannya besar, kajian. Haywah bin Shureh, dia menghentikan kajiannya, segera berdiri, segera menuju ke ibunya dan memberi makan ayam. Coba lihat. Lebih penting mana, ngasih makan ayam apa kajian? Menuntut ilmu ya. Ya lebih penting menuntut ilmu ya. Ayam bisa makan sendirian dia, dilepas. Ya. Nah, tapi ini karena perintah ibunya, maka perintah ibunya ini jauh lebih penting adik. Masya Allah ya, lebih diutamakan. Karena apa? Wabil walidaini ihsana. Allah yang memerintahkan kita untuk berbuat baik pada kedua orang itu. Tuh adik-adik, makanya kalau lagi main gadget, ya dipanggil ayah dan bunda langsung datang. Coba di sini siapa yang kalau main gadget susah dipanggil sama ayah bundanya? Ayo ngaku. Aku Kak Yogi, aku nggak suka datang kalau dipanggil. Nah, nggak boleh lagi. Mulai sekarang kita udah belajar. Haywah bin Shureh meninggalkan kajiannya sementara untuk memenuhi panggilan ibunya. Maka apalagi kalau cuman gadget adik-adik. Tinggalkan gadgetnya, nggak masalah. Pergi memenuhi panggilan ayah atau ibu kita. Bisa? Bisa. Nah, gitu dong ya. Yang keempat, banyak melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, tadi main gamenya berlebihan, jadi nggak bermanfaat. Nonton YouTube-nya, hiburannya berlebihan. Ini kurang bermanfaat ya. Sesuatu yang berlebih-lebihan ini tidak baik. Nah, karena waktunya tadi dikasih waktu 45 menit. Ini berarti kita cukupkan dulu nih adik-adik. Yang terakhir ini nih. Adik-adik pahami ini. Kapan sih waktu yang diperbolehkan untuk anak-anak bermain gadget? Nih, untuk anak-anak usianya 3 sampai 6 tahun adik-adik, yang adik-adik umurnya 3 sampai 6 tahun, 3 atau 6 tahun sampai 6 tahun, berarti 5 tahun ya, termasuk. Itu paling banyak 1 jam, nggak boleh lebih. Ah, aku biasanya 5 jam, Kak. Waduh, kalau biasa 5 jam ya nggak boleh adik-adik. Berlebihan. Kalau berlebihan tadi bisa terjadi gangguan-gangguan jiwa, ya. Bisa terjadi gangguan-gangguan kesehatannya, ya. Bisa terjadi masalah-masalah dalam ibadahnya. Nah, maka biar nggak berlebihan, anak-anak 3 sampai 6 tahun
1 jam sehari saja. Nah, nanti 1 jam itu bisa dibagi. Pulang sekolah 30 menit. Nanti sore 30 menit. Boleh kayak gitu dibagi 2 atau dibagi 3. Nah, jadi 1 jam aja. Gitu. Paham adik-adik? Nah, mulai sekarang nggak boleh lebih dari 1 jam yang umurnya 3 sampai 6 tahun. Nah, untuk adik-adik yang umurnya 6 sampai 12 tahun, ini anak-anak SD kelas 1 sampai kelas 6, itu boleh 1 hari 3 jam. Hah, banyak banget. Tapi ada syaratnya. Boleh 3 jam kalau adik-adik sudah tuntas sholatnya. Berarti sholatnya dikerjakan. Murojaah dan menambah hafalannya sudah. Bantu orang tua bersih-bersih rumah, rapi-rapi rumah sudah. Nah, jagain adik sudah ya. Kalau sudah semua tadi olahraga, olahraga main bola. Kalau perempuan apa olahraganya? Misalnya di rumah main bulu tangkis atau jogging atau naik sepeda. Nah, olahraganya udah, olahraga sudah, sholat sudah, baca Quran sudah, bantu orang tua sudah, baru boleh main gamenya atau nonton YouTube-nya di HP. Nah, 3 jam ini nggak langsung 3 jam adik-adik ya. Nah, jadi boleh 1 jam sehari boleh, 2 jam sehari boleh, nggak langsung 3 jam, enggak. 3 jam ini kalau tadi semuanya sudah dilakukan, ya. Nah, tapi nggak perlu 3 jam kayaknya, 2 jam cukup kok untuk kelas 6, kelas 5 ya. Nah, 3 jam itu kebanyakan nanti adik-adik. Tapi kalau menurut ilmu pengetahuan maksimal 3 jam. Nah, ini adik-adik kalau mau belajar hiburan 3 jam maksimal ya. Nah, ini kalau untuk di usia SD banyak geraknya, banyak gerak fisik olahraganya ya. Belajar memasak, belajar berenang, belajar main bola, laki-laki ya, main basket ya. Nah, kalau perempuan ngapain? Ya tadi masak ya, kemudian bersepeda, berenang, memanah, boleh ya. Masya Allah ya. Jadi harus banyak olahraganya kalau anak SD. Jangan justru banyak main gamesnya. Nah, main games ini nggak harus 3 jam sehari. Maksudnya adik-adik boleh 1 jam sehari, boleh 2 jam, dan paling banyak boleh 3 jam. Bukan berarti harus 3 jam, enggak ya. Gitu ya adik-adik ya. Dan syaratnya boleh main game kalau tadi sholatnya sudah beres, baca Qur'annya, hafalannya, murojaahnya udah, bantu orang tuanya udah, olahraganya udah, baru boleh. Kalau belum melakukan itu, belum boleh main game, belum boleh nonton, belum boleh pegang gadget ya. Nah, itu syaratnya. Sudah paham adik-adik? Oh gitu. Aku udah paham sekarang, Kak Yogi. Masya Allah, barakallahu fiik. Dan adik-adik ingat, kalau pegang gadget jangan sampai berlebih-lebihan. Ini nggak baik. Tadi apa dampaknya? Bisa gangguan jiwa, gangguan kesehatan, dan juga masalah ibadah. 3 itu dampaknya adik-adik ya. Nah, ini sudah jam 8:30 lebih. Nah, lebihnya lebih 9 menit. Berarti kayaknya lebih ya. Kalau gitu sesuai dengan saran dari Kak Iqbal tadi, kita sekarang lanjut sesi tanya jawab. Betul ya Kak Iqbal ya? Betul, Kak Yogi. Betul. Nah, nanti sebelum kita akhiri nanti kita tambah nih materi-materi pengingatnya ya. Nah, silakan adik-adik yang mau bertanya boleh angkat tangan dari sekarang. Ya, nanti kayak gitu tunjuk. Atau boleh juga tulis di kolom chat, adik-adik yang mau nanya. Dikirimnya ke Kak Yogi ya, atau ke Kak Iqbal boleh, nanti Kak Iqbal bacakan. Oh, sudah Ya, ada yang ya. angkat tangan. Konita ini, Masya Allah. Konita 5B dan Ihsan. Assalamualaikum, Konita dan Ihsan. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini mau tanya apa ini? Yang mau nanya Konita apa Ihsan? Wanita. Hah? Konita Konita. Konita tinggal di mana? di Pontianak. Oh, di Pontianak juga. Ini semuanya di Pontianak ya?
Kayaknya ya. Baik, silakan Konita, Masya Allah. Apa Tadi apa pertanyaannya? ngapain? Ya, Lupa. 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 Mau nanya apa Tadi mau tadi? nanya apa tapi lupa. Oh, ya udah, kalau gitu Kak Yogi yang nanya ya, Konita jawab ya. Oke. Coba, apa dampaknya kalau kita main gadgetnya berlebihan, Konita? Bisa gangguan jiwa. Terus Hmm, ODGJ. ya, itu gangguan jiwa, betul. Terus apa lagi dampaknya? Sering marah-marah sendiri. Benar, sering marah-marah sendiri. Apalagi Itu. jadi eh, males nggak? Hmm? iya. Jadi males dan suka nunda-nunda. Sholatnya ditunda-tunda, jadi males ya. Baik nggak kalau berlebihan, Konita? Enggak. Enggak. Baik. Terima kasih, Konita. Barakallahu fiik. Nanti diingat-ingat pertanyaannya ya. Kalau udah ingat boleh nanya lagi. Berikutnya ada Rumaisa dan Khansa. Ya, Rumaisa dan Khansa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Masya Allah. Gimana kabarnya Rumaisa dan Khansa? Baik. Masya Allah. Tinggalnya di mana Rumaisa dan Khansa? Baris satu. Oh, di Pontianak. Oh, Masya Allah. Coba, mau tanya apa? Kalau Pak Ustadz, kalau kalau udah kalau kalau nonton yang bermanfaat boleh lebih dari 3 jam nggak? Kalau nonton yang bermanfaat, boleh dari 3 jam, nggak gitu ya? Ya. Oke deh. Terima kasih Khansa dan juga Rumaisa. Jazakumallah khairan. Nah, teman-teman, kalau nonton yang bermanfaat, misalnya kajian, ya, kajian Ustadz, ya, kajian Kak Erlan, ya, atau kajian kakak-kakak yang lainnya, boleh nggak lebih dari 3 jam untuk anak SD, gitu ya? Nah, kalau untuk hal-hal yang bermanfaat, ini sebenarnya tetap di 3 jam ini, Rumaisa dan Khonsa. Karena kan hal yang bermanfaat sebenarnya bisa juga kita lakukan tanpa harus pakai gadget, baca buku misalnya, ya, datang hadir di tempat kajian misalnya, ya, di masjid. Nah, jadi 3 jam ini itu udah maksimal sebenarnya untuk anak-anak SD. Nah, maka bisa dipilih mau kajiannya misalnya mau 2 jam. Kadang kayaknya kalau nonton yang bermanfaat kayaknya jarang ya yang lebih dari 3 jam. Kebanyakan 1 sampai 1,5 jam biasanya. Nah, nanti sisanya untuk hiburan gitu ya. Jadi bolehnya seperti itu. Tapi kalau memang ini kayak ada kelas seperti ini, misalnya kelas Zoom dan sebagainya ya. Nah, ini kalau Zoom ada komunikasi, adanya interaksi seperti ini boleh. Nah, jadi boleh lebih dari 3 jam. Kalau sifatnya Zoom, ada interaksi seperti ini, boleh Konsa dan Rumaisa. Yang nggak boleh itu, yang nggak boleh lebih itu kalau cuma satu arah. Kita cuma nonton, nggak ada interaksinya. Nah, itu yang nggak boleh. Gitu deh Rumaisa dan Konsa. Ya, maka dulu di zaman pandemi, kita bisa lebih dari 3 jam kan untuk menggunakan gadgetnya. Nah, itu ada pemakluman karena itu sifatnya interaktif gitu. Adanya komunikasi 2 arah. Gitu Konsa dan Rumaisa mudah-mudahan menjawab ya. Jadi kalau bermanfaat ya kalau bisa 3 jam itu yang bermanfaat semua gitu. Tapi kalau lebih-lebih dikit sebenarnya boleh nggak sih Kak? Ya kalau dikit-dikit tapi nggak sering-sering boleh lah. Gitu ya. Baik, pertanyaannya bagus sekali ya tadi ya. Hampir Kak Yogi nggak bisa jawab. Berikutnya, siapa lagi nih? Sumayyah. Assalamualaikum Sumayyah. Halo. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sumayyah, Sumayyah kelas berapa? Kelas 3B. Masya Allah kelas 3. Coba tebak. Berarti kayak gitu tebak ya. Berarti umurnya sekarang 9 tahun. Betul? Betul nggak?
tahu. Pemuda nggak tahu Sumaya. Baik, coba mau tanya apa Sumaya? Kalau main HP terus eh, Mm-mm. bisa merusak mata kah? Kalau main HP terus bisa merusak mata kah? Oke deh, kita jelaskan ya. Bagaimana Mi? Bisa begitu kah? Nah, coba nanti kita lihat ya. Jazakillah khairan. Terima kasih Sumayyah. Kayogi jadi ingat sahabiyah. Sahabiyah yang dia digelari sebagai eh, apa namanya? Syahidah pertama ya dalam Islam. Beliau namanya Sumayyah binti Khayyat ya. Masya Allah ya. Ibunya Ammar bin Yasir. Nah, itu jadi ingat beliau nih kalau baca namanya Sumayyah. Baik, Sumayyah bertanya, apakah kalau main HP berlebihan bisa merusak mata kah? Betul, Mi. Bisa. Bisa Ki begitu kah? Ini kayak gitu. Eh, nah, ini sok-sokan belajar bahasa Makassar ini. Nanti salah nanti bagaimana ini? Jadi begini, Sumayyah, eh, sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik. Makan berlebihan nggak baik. Tidur berlebihan juga tidak baik. Maka dalam Islam semuanya diatur. Pertengahan itu yang baik. Termasuk main gadget juga berlebihan nggak baik Sumayyah. Olahraga itu bagus. Kalau berlebihan nggak bagus juga. Ya, nanti otot-ototnya bisa kram ya. Nah, jadi nggak bagus juga. Tidur tuh bagus. Kalau berlebihan nggak bagus juga. Tubuhnya sel-selnya jadi ini ya, apa namanya nggak tersimulasi untuk berkembang ya, nggak beregenerasi dengan baik. Nah, apa itu beregenerasi? Ya, intinya sel-selnya nggak berkembang dengan baik juga. Gitu Sumaya. Termasuk kalau main gadget berlebihan pasti nggak baik. Nah, apakah bisa merusak mata? Bisa. Karena gadget ini, teman-teman, dia itu menghasilkan cahaya ya. Dan cahaya ini memiliki banyak warna yang warna itu kalau dipaparkan berlebihan ke mata kita, cahaya, warna gitu ya, berlebih-lebihan. Ini kayak dijelaskan semudah mungkin dengan bahasa yang mudah ya. Cahaya, warna itu masuk ke mata kita, adik-adik. Nah, mata kita itu dia nanti punya apa namanya pengatur cahaya ya, ada pupilnya ya, itu pengatur cahayanya ya, pengatur warnanya ya, itu dia bekerja terus. Nah, kalau dia bekerja terus-terusan nggak istirahat, maka dia kelelahan. Nah, matanya bisa kelelahan. Dan nanti dampaknya apa? Tentu kalau dipaksa terus-terusan, lelah, nggak istirahat, sama kayak Sumayyah, kalau capek dipaksa terus, misalnya lari, capek, dipaksa terus lari, lama-lama bisa pingsan. Mata juga sama ya. Nanti jadi pengatur warnanya rusak ya, pengatur cahayanya jadi rusak. Bisa terjadi kebutaan bisa jadi ya, Sumayyah. Bisa buta, bisa ya. Nanti rabun dulu ya. Nah, jadi nggak bisa lihat dengan jelas. Lama-lama jadi hilang penglihatannya sangat bisa. Maka kita harus jaga nikmat penglihatan yang Allah berikan kepada kita ya, Sumayyah. Di antara cara menjaganya adalah dengan menggunakan gadget tidak berlebihan, ya. Nah, karena ada dua nikmat yang sering dilalaikan manusia, Sumayyah. Ya, nikmat itu ada dua yang sering dilalaikan. Yang pertama as-sihat, sehat wal faragh, waktu luang. Nah, mata ini ya, ini termasuk nikmat sehat, bisa melihat. Jadi harus dijaga, harus disyukuri, harus digunakan dengan baik. Ya, gitu Sumaya. Barakallahu fiik. Nah, siapa lagi yang mau tanya? Boleh, boleh. Tadi perempuan semua, sekarang laki-laki lah. Royan. Assalamualaikum Royan. Halo Royan. Dua tiga kucing berlari. Kemanakah Royan pergi? Mana nih? Tak ada suaranya. Mana kah Royan nih? Dah tunggu Kak Yogi nih. Macam mana lah? Ada suaranya sekarang. Halo Ryan. Ryan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Masya Allah. Ryan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ryan sekarang umurnya berapa tahun? 7. 7. Masya Allah. Berapa Ryan? Hmm? Kelas berapa sekolahnya? Kelas 1 Kelas 1 SMA apa SMP? kuliah. Kuliah. Bisa aja nih balesnya Ryan. Ryan mau tanya apa? Hmm, kalau main HP lebih tapi didampingin orang tua, Kalau main HP lebih tapi didampingi orang tua, boleh nggak gitu ya? Hah. Oke deh. Terima kasih Ryan. Jazakallahu khairan. apa? Baik. Kalau main HP lebih tapi dampingi orang tua boleh? Nah, ini pertanyaan yang bagus dari Ryan. Masya Allah. Jawabannya tetap nggak boleh, nggak boleh sering-sering ya. Janganlah kalian ya kalau bisa. Karena tadi kaidahnya sesuatu yang berlebihan nggak bagus, Ryan ya. Nah, dan anak-anak itu butuh aktivitas yang lain, butuh kegiatan yang lain. Terus matanya anak-anak juga itu nggak sama seperti matanya orang dewasa. Kalau matanya anak-anak itu lagi bertumbuh dan berkembang, daya tahannya juga nggak sama seperti daya tahannya orang dewasa. Nah, jadi kalau dipaksa ya lebih seperti ayah bundanya nggak bisa. Nanti justru menghambat tumbuh pertumbuhan dan perkembangannya ya, Ryan ya. Nah, jadi tetap sesuai dengan waktunya ini. Kalau lebih-lebih dikit tapi nggak sering boleh. Nah, ini bukan berarti 3 jam ini harus saklek gitu, enggak, Ryan ya. Tapi lebih-lebih dikit tapi nggak sering boleh. Jangan sering-sering. Nah, sifatnya karena kebutuhan yang mendesak. Nah, gitu Ryan ya. Meskipun dampingi orang tua, kalau bisa tetap nggak berlebihan. Itu jawabannya ya. Masya Allah. Karena waktunya sudah mau jam 9, adik-adik harus istirahat. Adik-adik Adik-adik harus tahu bahwa meskipun adik-adik pegang HP, nggak didampingi orang tua misalnya, tetap harus jaga pandangannya. Jangan melihat hal-hal yang buruk. Jangan melihat hal-hal yang dibenci sama Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah itu yang melihat kita. Ayah bunda mungkin nggak lihat, tapi Allah melihat kita adik-adik. Nah, Allah itu maha melihat. Allah maha mengetahui. Apapun yang kita lakukan dengan HP kita, Allah tahu. Dan kalau itu perbuatan buruk, berarti berdosa. Maka adik-adik, wa kanallahu ala kulli syai'ir raqiba. Dan Allah maha mengawasi segala sesuatu adik-adik. Nah, jadi sekarang kita harus tahu Allah itu mengawasi kita. Maka kalau main HP yang baik, menjaga pandangan kita dari hal-hal yang buruk. Kemudian adik-adik, maka adik-adik kalau jadi anak, jadilah anak yang menggunakan waktunya untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Meskipun boleh main game, meskipun boleh main gadget, nonton HP, nonton YouTube, tapi nggak berlebihan. Kenapa? Karena adik-adik kita harusnya banyak meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Coba ikutin suara Kak Yogi. Min husni Min husni Islamil mar'i Islamil mar'i tarkuhu tarkuhu ma la ya'nihi. mala yaknihi. Artinya, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Tuh, adik-adik, kalau Islam kita bagus, ya, keimanan kita bagus, maka kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, main gamenya berarti nggak berlebihan, nonton YouTube-nya nggak berlebihan, lebih banyak melakukan atau menggunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, bisa dihafalkan tadi hadisnya. Min husni Islamil mar'i
tarkuhu ma la ya'nihi. Nah, gitu ya adik-adik ya. Dan yang terakhir, Kak Yogi juga mau mengingatkan kita diperintahkan untuk bersemangat dalam hal-hal yang bermanfaat. Gimana hadisnya? Ihris. Ihris ala Ihris ala ma yanfa'uka ma yanfa'uka wasta'in billah wasta'in billah wala ta'jiz. Wala ta'jaz. wala ta'jaz. Nah, bersemangatlah pada hal-hal yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau lemah. Nah, Masya Allah adik-adik ya. Maka adik-adik kita harus banyak berdoa agar kita ini bisa menggunakan gadget kita dengan baik serta tidak berlebih-lebihan. Kemudian, ayo adik-adik kerjakan hal-hal yang bermanfaat tadi. Belajar, menambah pengetahuan, olahraga, bantu ayah bunda, dan sebagainya ya. Nah, Masya Allah. Mungkin ini yang bisa Kak Yogi sampaikan adik-adik di malam hari ini tentang aku dan gadgetku. Maka adik-adik yang punya gadget di rumah atau pinjam gadgetnya orang tua, tetap menjaga perilaku menggunakan gadgetnya. Nggak boleh berlebih-lebihan dan kalau nonton, nonton yang baik-baik. Demikian adik-adik, Kak Yogi cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum Kak Yogi cukupkan, coba Kak Yogi mau tanya, adik-adik jawab dengan angguk-anggukkan atau geleng-geleng ya. Coba, apakah kajian malam hari ini seru? Oh seru, Masya Allah. Barakallahu fikum. Apakah adik-adik memahami yang kita pelajari barusan? Oh memahami. Kok ada yang geleng-geleng ini? Ya Masya Allah. Coba-coba terakhir. Berarti kayak gini mau tanya nih. Mana yang raise hand nih ya? Coba-coba. Kak Yogi mau tanya kepada... Hmm, Ini nih, Fatih. Mana Fatih? Hmm? Mana? Ada yang namanya Fatih kok nggak ada? Oh, Fatih. Oh, kayak gitu salah nih ya. Kayak gitu mau tanya sama Fatih berarti. Assalamualaikum Fatih. Waalaikumsalam. Masya Allah. Fatih, apa kabarnya Fatih? Baik. Alhamdulillah. Fatih, apakah Fatih memahami yang kita pelajari barusan? Paham. Masya Allah. Coba kalau paham, apa fungsi dari gadget? Untuk membuat hiburan. Untuk hiburan, apalagi? Untuk hmm, Ini untuk kayak sekarang nih, untuk apa nih sekarang? Lagi apa nih kita? untuk belajar. Masya Allah benar untuk belajar. Dan untuk anak-anak SD umur 6 sampai 12 tahun berapa lama ya boleh boleh pakai gadgetnya? 3 jam. Paling banyak 3 jam betul. Ternyata paham ya Fatih ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Fatih, semangat belajarnya ya. Ah, Allahumma faqihu fiddin. Insya Allah ya. Nah, itu mungkin adik-adik yang bisa Kak Egy sampaikan. Mudah-mudahan yang lain juga paham seperti Fatih. Barakallahu fikum. Kita kembalikan kepada Kak Iqbal. Silakan Kak Iqbal. Masya Allah ya, telah kita dengarkan tadi ya, sama-sama abang-abang dan kakak-kakak, nasihat yang luar biasa ya dari Kak Yogi. Jadi ingat ya, tadi pesan dari Kak Yogi bahwa silahkan abang-abang kakak-kakak menggunakan gadgetnya, namun ingat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti mendengar kajian kayak malam hari ini kan, atau misalnya untuk menambah wawasan, serta tidak digunakan untuk sesuatu yang Allah larang. Karena ingat tadi, Allah Maha Mengetahui. Dan terakhir, tidak berlebih-lebihan. Nah,
Jadi menggunakannya secukupnya saja sehingga tidak melalaikan abang-abang dari ibadah seperti sholat, membantu orang tua, murojaah ataupun ibadah lainnya. Nah, karena memang durasi kita yang sudah sekarang sudah jam 9, jadi Bapak mengucapkan syukron jazakumullahu khairon kepada Kak Yogi yang sudah bersedia menjadi pemateri pada hari ini dan abang-abang kakak-kakak juga yang sudah meluangkan waktunya ya pada malam hari ini. Baiklah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Yogi pamit juga ini Ustadz. Mohon izin ya. Terima kasih Kak Iqbal. Jazakallah khairan. Dan terima kasih adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.